Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar keterangan pers sehubungan dengan penangkapan Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Kami akan segera menghubungkan Anda ke gedung KPK terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Berikut ini. Ya, kita lihat ini bagaimana para awak media. Lo bisa jangan gak? Kasih jalan. Buka. Geser lagi. Kasih jalan. Tapi menanggapi gimana emang abang melakukannya bang? Bang itu bisa dibaca di situ. Bang, ini gimana mau masuk ini? Hei, mundur dulu nak. Mundur bisa. Mundur. Mundur ya. Masuk Pak. Bang, masuk Bang. Udah ya. Udah dong, kan yang lain udah dapat, Hei, udah, jepit, udah. Gak komitmen lo. Ya itu baik. Ya, kita lihat pemirsa tadi Ketua Umum P3 Romahur Muzi yang sudah keluar dari gedung KPK memasuki mobil yang tadi coba ditanya oleh para pihak media sendiri. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi ini melakukan penangkapan terhadap Romahur Muzi di sebuah hotel di Surabaya, di mana penangkapan tersebut diduga terkait dengan suap untuk mengisi jabatan tertentu di Kanwil Kementerian Agama di sejumlah daerah, pemirsa. Kami masih akan coba untuk terus menghubungi para rekan-rekan kami, reporter kami yang berada di gedung KPK untuk menanyakan secara resmi, karena informasinya dari KPK sendiri akan memberikan keterangan pers ataupun penjelasan mengenai operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 15 Maret 2019 kemarin ini. Ya pemirsa, dikatakan kepada kami, kepada para pihak media bahwa kabar soal penangkapan Romahur Muzi ini, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang terjadi pada kemarin, ini mengagetkan banyak pihak, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menangkapnya di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur, di mana selain Romahur Muzi alias Romi, tim penyidik KPK juga menjaring ada 5 orang lainnya, pemirsa. Ini juga sempat terjadi insiden kejar-kejaran saat berlangsungnya penangkapan, dan penyidik KPK menyita ada barang-barang yang disita oleh KPK di hotel tersebut seperti 3 buah koper, kemudian koper besar, dan yang bersangkutan Romi langsung dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan awal. Informasi yang juga didapatkan adalah Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur yang juga diduga ini ikut diamankan, baru 10 hari menjabat, pemirsa. Dan ruang kantor Kementerian Agama Jawa Timur dan beberapa kantor Kementerian Agama, informasi yang kami dapatkan diduga juga sempat dilakukan penyegelan oleh petugas KPK. Sekali lagi, yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini sebelah kiri adalah persiapan konferensi pers yang sedang dilakukan oleh KPK untuk memberikan penjelasan kepada awak media terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan kemarin terhadap Ketua Umum dari P3 Romahur Muzi. Kita lihat masih kosong di sana, pemirsa, suasana di ruang konferensi pers gedung KPK Jakarta, di mana informasi yang kami dapatkan hingga saat ini bahwa dari Ketua Umum P3 sudah keluar dari gedung KPK. Tadi sudah sempat diambil gambar ya tadi. Ya pemirsa, kami memiliki beberapa review Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menangkap Romahur Muzi dalam operasi tangkap tangan di sebuah hotel di kota Surabaya, Jawa Timur. Penangkapan tersebut, pemirsa, diduga terkait dengan suap untuk mengisi jabatan tertentu di Kanwil Kementerian Agama di sejumlah daerah. Bang Romi. Kabar soal penangkapan Romahur Muzi, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, terjadi pada Jumat pagi, menghentak khalayak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Romahur Muzi di sebuah hotel di kota Surabaya, Jawa Timur. Selain Romahur Muzi alias Romi,
Tim penyidik KPK juga menjaring 5 orang lainnya. Sempat terjadi insiden kejar-kejaran saat berlangsung penangkapan. Penyidik KPK juga menyita barang bukti dalam 3 buah koper besar. Romi langsung dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk pemeriksaan awal. Tadi pagi ada yang datang ke sini pinjam ruangan, betul. Ya, ada beberapa yang sedang diperiksa. Saya belum tahu kasusnya apa. Ya. Artinya dipinjam sampai kapan itu? Saya belum tahu itu. Ya. Tapi yang pasti memang benar ada peminjaman ruangan di Polda Jatim. Ada. Dan masih berlangsung saat ini. Masih berlangsung ya. Apa benar itu Romi, Jenderal? Waduh, saya belum tahu berapa orang. Cukup. Ya. Yuk. Tim penyidik KPK bergerak cepat. Roma Hurmuzi dan 5 orang lainnya langsung diterbangkan ke Jakarta. Rombongan berangkat dari Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan penerbangan Lion Air GT693 pada pukul 16:50 dan tiba di Jakarta pada jam 18:20. Dengan tertunduk, Roma Hurmuzi keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Romi keluar bandara mengenakan topi dan masker. Mereka segera melanjutkan prosedur pemeriksaan di gedung Dwi Warna kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK Agus Raharjo mengungkap ada sejumlah uang yang diamankan oleh KPK dalam OTT di Surabaya pada Jumat pagi kemarin. Uang tersebut diduga merupakan suap untuk mengisi jabatan tertentu di Kanwil Kementerian Agama sejumlah daerah. Uangnya tidak banyak. Tapi jumlahnya berapa, Pak? Saya belum terima laporan lengkap, tapi tadi yang dilaporkan sementara tidak banyak. Tapi yang perlu dicatat juga itu bukan pemberian yang pertama, ya, karena sebelumnya juga bersangkutan juga pernah memberikan. Sekarang apa sih Pak ini Pak? Kasus apa ini? Kalau tidak salah ini terkait dengan Ya, pemirsa, kabar operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi. Romi memiliki sejumlah fakta mulai dari cicit sendiri Nahdlatul Ulama hingga ketua partai termuda di parlemen dalam sejarah politik di tanah air. Ya, pemirsa, karir Romi ini moncer di Senayan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 mewakili Jawa Tengah 7, di mana Gus Romi juga pernah menjabat sebagai Sekjen DPP P3 periode 2011 hingga 2015 dan nama Romi kembali meroket hingga menjadi Ketua Umum dari DPP P3 periode 2014-2019 menggantikan Surya Dharma Ali dalam Muktamar 8 P3 di Surabaya tahun 2014. Perkembangan terkininya tadi kita juga lihat, pemirsa, di awal breaking news ini adalah para wartawan yang sudah melihat secara langsung Romi menggunakan rompi kuning, rompi oranye dan menggunakan kacamata hitam tadi sempat ditemui oleh para awak media. Juga kita lihat sempat berada di dalam mobil di sekitaran gedung KPK. Ya, sementara itu Presiden Joko Widodo masih enggan menanggapi penangkapan Roma Hurmuzi dalam operasi tangkap tangan KPK pada Jumat kemarin. Jokowi menyatakan masih menunggu pernyataan resmi dari KPK. Saya masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Saya masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Sebelum ada keterangan resmi dari KPK, saya tidak ingin komentar. Ya.
Ya, sama seperti yang disampaikan Presiden tadi, kita bersama-sama ini juga masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Kita sudah lihat tadi Romahur Muzi sudah berada di KPK mengenakan rompi oranye. Kemudian tadi juga kita lihat di gedung KPK, ruangan konferensi pers sudah disiapkan oleh KPK sendiri dengan mengundang para wartawan di sana. Kita pun masih menunggu pernyataan resmi seperti yang tadi disampaikan oleh Presiden. Ya, ini kita lihat Romi mengenakan rompi oranye yang turun dari tangga. Sepertinya keterangan resmi dari KPK, keterangan pers akan segera dimulai, pemirsa. Sudah mulai beberapa pihak memasuki gedung konferensi pers. Dikawal ketat oleh para petugas, menuruni tangga. Seperti yang tadi kita lihat sebelumnya juga masih mengenakan kacamata hitam, rompi oranye. Ya, ini tadi yang di awal breaking news kita, pemirsa, secara langsung pihak media sempat mengambil gambar Romahur Muzi yang keluar dari gedung KPK berdesak-desakan bersama para wartawan di sana. Pertanyaan-pertanyaan yang langsung diajukan oleh wartawan ketika itu tidak sempat dijawab oleh Romahur Muzi. Ya, masih irit bicara, belum memberikan banyak pernyataan beliau kepada wartawan ketika itu. Tapi yang kalau kita lihat dari gambar ini, ia memasuki sebuah mobil ya, dan sudah mengenakan rompi oranye. Sekali lagi sudah mengenakan rompi oranye. Agak sedikit ada gesekan di luar, sepertinya antara penjagaan ketat dari petugas, sementara wartawan yang juga mencoba untuk mengupdate gambar dari Romahur Muzi. Dan di sebelah kiri layar kaca Anda, pemirsa, inilah dia gedung KPK Jakarta. Ruangan konferensi pers sudah disiapkan, beberapa kursi kosong di depan di sana, dan para awak media yang masih menunggu setia untuk menyimak dimulainya keterangan resmi dari KPK terkait dengan kabar operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Informasi yang didapatkan, penangkapan tersebut diduga terkait suap untuk mengisi jabatan tertentu di Kanwil Kementerian Agama sejumlah daerah. Kami juga sempat mewawancarai Ketua Umum KPK Agus Raharjo yang menyatakan bahwa untuk nilai nominalnya tidak begitu besar. Pertanyaannya, berapa nominalnya dan bagaimana lengkapnya dari peristiwa operasi tangkap tangan serta kasusnya sendiri, itu yang juga tidak ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo yang sama seperti kita, sekitar masih menunggu. Kita semua masih menunggu beberapa menit lagi untuk menyimak dari keterangan pers yang dilakukan oleh KPK. Ya, di sebelah kanan Anda ini, pemirsa, ini adalah gambar Romahur Muzi mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan KPK tadi yang dikawal ketat oleh petugas KPK. Ya, pemirsa, kabar soal penangkapan Romahur Muzi, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, terjadi pada Jumat pagi menghentak halayak. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Romahur Muzi di sebuah hotel di kota Surabaya, Jawa Timur. Selain Romahur Muzi alias Romi, tim penyidik KPK juga menjaring 5 orang lainnya. Sempat terjadi insiden kejar-kejaran saat itu kabarnya, dan saat berlangsungnya penangkapan, penyidik KPK juga menyita barang bukti. Ada 3 koper besar yang disita oleh petugas penyidik. Romi langsung dibawa ke Mapolda Jawa Timur kemarin untuk pemeriksaan awal. Usai dilakukan operasi tangkap tangan kemarin, tim penyidik KPK bergerak cepat, pemirsa. Seperti yang kita lihat sekarang, Romahur Muzi sudah berada di Jakarta, di mana Romahur Muzi dan 5 orang lainnya langsung diterbangkan ke Jakarta. Selamat siang teman-teman semua. Jadi setelah
sejak diputuskan sebelum 24 jam, itu artinya sebelum tadi pagi, karena jatuhnya 24 jam kan tadi pagi, hasil dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan kemarin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Laude. Intinya kami sudah meyakini ada dugaan tindak pidana korupsi. Tentu ada sejumlah tersangka di sana karena kasusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan sebelum 24 jam berakhir terkait dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama. Nah, lebih lanjut bagaimana konstruksi dan lain-lain, silakan Pak Laude. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mas Febri tadi, hari ini kami ingin membacakan beberapa hal yang berhubungan dengan peristiwa tertangkap tangannya seseorang kemarin dan beberapa orang yang terjadi di Jawa Timur. KPK pertama-tama ingin menyampaikan bahwa sangat menyesalkan terjadinya kembali peristiwa jual beli jabatan di kementerian yang seharusnya memberikan contoh baik kepada instansi lain. Apalagi seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pada Kementerian Agama 2018-2019 itu diharapkan untuk menutup ruang korupsi dan menjadi ajang penjaringan aparat sipil negara dengan kompetensi yang terbaik untuk jabatan yang tepat sehingga dapat bekerja maksimal untuk melayani rakyat. Perlu pula kami sampaikan bahwa dalam beberapa rentang tahun terakhir ini KPK cukup banyak memproses pelaku korupsi di sektor politik. Saya ingatkan anggota DPR ada 70 orang, ada anggota DPD 1 orang, anggota DPRD 165 orang, dan kepala daerah 108 orang. Sehingga setidaknya ada 344 orang pelaku korupsi yang diproses KPK adalah mereka yang menduduki jabatan politik atau orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Korupsi ini dilakukan bersama pihak-pihak lain di kementerian, daerah, dan swasta sehingga diperkirakan lebih dari 60% pelaku korupsi yang diproses KPK merupakan kasus korupsi di sektor politik. Sebelumnya kami menjelaskan konstruksi perkara ini dalam momentum pemilu 2019. Karena KPK bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu berharap bahwa pemilu legislatif yang akan berlangsung tidak lama lagi itu menghasilkan sesuatu yang baik sesuai dengan slogan KPU menuju pemilu berintegritas, yaitu pilihan jujur. Kemarin Pak Agus dengan Ketua KPU telah meluncurkan itu, pilih yang jujur. Oleh karena itu kita berharap bahwa masyarakat bisa melihat rekam jejak dari para calon legislatif yang akan bertarung pada pemilu yang tidak akan lama lagi. Sehubungan dengan peristiwa yang kemarin dan sampai tengah malam tadi, KPK menerima informasi dari masyarakat tentang akan terjadinya transaksi korupsi dan kemudian berdasarkan bukti-bukti awal melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan hingga melakukan kegiatan tangkap tangan yang terjadi di Surabaya Jumat 15 Maret 2019. Dalam tangkap tangan ini, KPK mengamankan 6 orang di Surabaya, yakni RMY,
anggota DPR periode 2014-2019, HRS, Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur, MFQ, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik, ANY, Asisten dari RMY, AHB, calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Persatuan Pembangunan, dan yang keenam S, supir dari MFQ dan AHB. Perlu juga kami menyampaikan bahwa Bapak Nurholis, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, juga datang ke KPK semalam pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat terkait kebutuhan klarifikasi pasca penyegelan beberapa ruangan di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun kronologis dari kegiatan yang kemarin itu adalah sebagai berikut. Tim KPK mendapatkan informasi bahwa pukul 7 waktu Indonesia Barat akan terjadi penyerahan uang dari MFQ ke RMY di Hotel Bumi Surabaya. Diduga penyerahan uang dari HRS pada RMY melalui ANY terjadi pada pagi Jumat 16 Maret 2019. Setelah tim mendapatkan bukti adanya dugaan penyerahan uang, pukul 7.35 tim mengamankan MFQ dan supirnya bersama AHB di Hotel Bumi Hyatt Surabaya. Dari MFQ, tim mengamankan uang 17,7 juta dalam amplop berwarna putih. Setelah itu, tim mengamankan ANY yang telah memegang sebuah tas kertas tangan dengan logo salah satu bank BUMN yang berisikan uang 50 juta. Selain itu, dari ANY juga diamankan uang 70.200.000 sehingga total uang yang diamankan dari ANY itu sebanyak 120.200.000. Setelah itu tim secara paralel mengamankan RMY di sekitar kawasan hotel pukul 7.50 WIB. Sekitar pukul 8.40 WIB di kamar hotel yang sama, tim KPK juga mengamankan HRS dan uang sebanyak 18,85 juta rupiah. Kemudian semua pihak dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. 6 orang pada waktu menjelang sore langsung diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK dan sekitar pukul 20.13 telah sampai di KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar pukul 17 tim KPK juga mendatangi kantor Kementerian Agama dan melakukan penyegelan sejumlah ruangan, di antaranya ruangan Bapak Menteri Agama dan ruangan Sekjen Kemenak. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Sekjen Kemenak mendatangi KPK yang dilanjutkan dengan proses klarifikasi sampai dengan jam 3 dini hari tadi. Total uang yang diamankan adalah oleh tim KPK pada yang kemarin itu, kegiatan kemarin 156.758.000 rupiah.
Namun perlu kami sampaikan bahwa ini adalah rentetan rangkaian dari pemberian yang sebelumnya. Yang kemarin itu hanya sebagian kecil dari yang telah diterima. Untuk konstruksi perkara, akhir tahun 2018 diumumkan proses seleksi secara terbuka melalui sistem layanan lelang jabatan calon pejabat pimpinan tinggi. Pada pengumuman tersebut, salah satu jabatan yang akan diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pengumuman juga dapat dibuka secara online, yang ada waktu itu dibuat seleksi jpt.kemenag.go.id. Selama proses seleksi terdapat beberapa nama pendaftar untuk seleksi jabatan tersebut, termasuk saudara HRS. Sedangkan MFQ mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan HRS mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara MFQ dan HRS dengan RMY dan pihak-pihak yang lain. MFQ dan HRS diduga menghubungi RMY untuk mengurus proses lulus seleksi jabatan di Kementerian Agama tersebut. Pada 6 Februari 2019, HRS diduga mendatangi rumah RMY dan menyerahkan uang 250 juta terkait seleksi jabatan untuk HRS sesuai komitmen sebelumnya. Pada saat inilah diduga pemberian terjadi. Pada sekitar pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa HRS tidak termasuk dalam 3 nama yang diusulkan Kementerian Agama RI. Jadi HRS ini dianggap sebenarnya nggak lulus. HRS diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Dia nggak lulus tuh karena pernah mendapatkan hukuman disiplin. Diduga terjadi kerjasama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut. Pada tanggal awal Maret 2019, HRS dilantik menjadi HRS dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementerian Agama di Jawa Timur. Selanjutnya pada 12 Maret 2019, MFQ berkomunikasi dengan HRS untuk dipertemukan kembali dengan RMY. Tanggal 15 Maret 2019 kemarin, HRS AHB bertemu lagi dengan RMY untuk penyerahan uang yang terkait dengan kepentingan seleksi MFQ tadi. Jadi ini yang keduanya lagi. Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHP, dilanjutkan dengan gelar perkara semalam sekitar jam 11 lewat, hampir jam 12 malam, maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, memberitahukan atau menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018-2019. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka pada kesempatan ini. Pertama, RMY, anggota DPR periode 2018-2019 diduga sebagai penerima. Yang kedua adalah MFQ,
Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik dan HRS, Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur yang diduga sebagai pemberi. Pasalnya disangkakan pihak yang diduga sebagai penerima RMY dan kawan-kawan. Pihak yang diduga penerima adalah RMY dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai pihak yang diduga pemberi, MFQ disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada pihak yang diduga pemberi disangkakan yaitu HRS juga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 3199. Dalam perkara ini diduga RMY bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama RI, yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kami perlu menegaskan bahwa apa yang dilakukan KPK merupakan sebuah proses hukum biasa yang dijalankan sebagaimana mestinya dengan mengacu pada KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang KPK itu sendiri. Akhirnya kami ingin menyampaikan bahwa KPK sangat khawatir jika praktek-praktek seperti ini dilakukan terus oleh pihak-pihak yang terutama para pejabat sebagai pimpinan partai politik atau organisasi masyarakat yang terafiliasi dengan sektor politik yang menjual pengaruhnya dan menerima sejumlah uang. Demikian keterangan dari kami dan saya kembalikan kepada Mas Febri. Oke, terima kasih Pak Laude. Jadi teman-teman semua, 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah mereka yang diduga menerima suap. Jadi pasalnya adalah pasal suap. 1 orang dan 2 orang diduga memberikan suap untuk penerimaan perbuatan yang dilakukan oleh RMY, anggota DPR RI ini, diduga bersama-sama dengan pihak-pihak di Kementerian Agama. Kenapa? Karena pihak-pihak di Kementerian Agama lah yang memiliki kewenangan dan yang ditugaskan terkait dengan proses pengisian jabatan di Kementerian Agama tersebut. Jadi diduga perbuatan dilakukan bersama-sama. Nah, sebelum tanya jawab, kami akan perlihatkan terlebih dahulu barang bukti yang diamankan dari lokasi kemarin Jumat. Silakan pada tim.
Oke, kita buka sesi tanya jawab. Saya kira mungkin 2 sesi saja ya, sesi tanya jawab, karena tadi informasinya juga sudah cukup jelas. Sesi pertama silakan 1, 2, 3, 4. Silakan Mas. Oke. Cek Tolong saya, nama dan dari mana Mas? Yasin Idris dari TV One. Bang Febri, mungkin juga ke Pak Laude. Yang pertama yang saya tanyakan adalah mengenai keterlibatan dari Menteri Agama seperti apa, karena semalam sudah dilakukan penggeledahan, maksud saya penyegelan di kantornya, dan kita ketahui jika memang ada perekrutan yang secara lewat belakang, maksud saya tentunya akan ada pembicaraan dengan Kemenaknya. Itu seperti apa hubungannya? Jika memang belum ada saat ini, kapan rencananya akan dipanggil untuk dimintai keterangan Menteri Agama? Yang kedua, soal surat terbuka tadi yang disampaikan oleh Romi kepada awak media, di sana ada tertulis poin yang bisa di-highlight adalah masalah yang dia katakan bahwa dia dijebak. Seperti apa cerita dia pada saat diselidik oleh penyidik KPK? Apa saja yang dia katakan? Dan yang ketiga, kemarin sempat juga ada berita yang menyatakan bahwa pada saat di depan Hotel Bumi, Romi sempat lari juga pada saat ingin ditangkap. Apakah itu memang betul ada aksi ingin melarikan diri seperti itu? Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih Mas. Saya Adim dari Kumparan. Ingin mempertegas saja pertanyaan yang tadi. Kaitannya, apakah kan tadi disebutkan ada perkara di Jatim, terus juga ada penerimaan sebelumnya. Apakah sebelumnya ada juga rekomendasi dari Romi ini kepada pejabat-pejabat di Kanwil, misalkan selain dari di Jatim ini, misalkan di Jabar, di Kaltim dan lain sebagainya? Bisa disebutkan kalau misalnya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang seperti yang disampaikan, di Romi ini sebagai anggota DPR tidak ada kaitannya dengan mitra di Kemenag. Apakah ada kaitannya dia sebagai ketum parpol, karena memang Menag ini kan salah satu P3 juga di bawah Romi kalau secara parpol. Apakah ada pengaruh di situ selain dari anggota DPR? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan berikutnya, Riana. Tidak berhubungan langsung dengan Kementerian Agama, gitu, tapi kemudian dia bisa memberikan pengaruhnya tersebut hingga para kanwil-kanwil ini, para orang-orang yang ingin mempunyai jabatan tertentu tersebut menyetor uang kepada yang bersangkutan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci sebenarnya seperti apa gitu konstruksinya. Kemudian yang kedua, uang ini apakah kemudian ada dugaan mengalir ke partai juga untuk biaya operasional partai? Karena kan diketahui Romi sendiri tidak maju lagi sebagai caleg DPR begitu. Kemudian yang ketiga, tadi terakhir sempat disebutkan juga mengenai menjual pengaruh pejabat sebagai pimpinan parpol atau ormas yang terafiliasi dengan sektor politik. Nah, ini mungkin saat ini kan KPK sedang melakukan juga politik cerdas berintegritas terkait dengan pendanaan partai politik. Nah, ini kedepannya apakah langkah yang dilakukan ini akan efektif, mengingat ketua umum parpolnya sendiri saja bertindak seperti ini gitu? Apakah nantinya bisa mendorong buat kader-kader di bawahnya untuk bersedia membuka transparan dan juga mau melaporkan pendanaan dan sumber dananya secara akuntabel begitu? Dan untuk yang terakhir mungkin terkait menjual pengaruh, mungkin ini juga bisa menjadi dorongan Pak, apakah bisa menjadi dorongan kepada pemerintah untuk segera merevisi UU Tipikor agar illicit enrichment ini segera bisa dimasukkan ke dalam revisi UU Tipikor selanjutnya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin trading in influence maksudnya ya. Ada lagi tadi dari depan ya Mas? Oke, cukup 3 dulu untuk sesi 1. Silakan Pak Laude. Terima kasih banyak.
teman-teman. Teman dari TV One mengatakan bahwa tentang keterlibatan pihak lain yang dalam kasus ini, pada kesempatan ini KPK masih berupaya untuk memperkaya semua informasi yang berhubungan dengan kasus ini. Karena kita tahu persis bahwa saudara RMY itu kan tidak memiliki kewenangan untuk mengurus secara langsung yang berhubungan dengan jabatan-jabatan tertentu. Oleh karena itu tidak mungkin dikerjakan hanya sendiri, tetapi itu merupakan materi untuk klarifikasi dan materi penyelidikan yang akan dilakukan di beberapa hari ini. Kan kejadiannya baru kemarin, seperti itu. Soal dijebak, ya menurut saya tidak ada sama sekali proses penjebakan itu. Proses penjebakan itu berarti kan ada orang KPK yang pura-pura menjebak beliau. Tidak ada. Pertemuan itu adalah semua antara teman-teman beliau sendiri. Jadi HRS, MFQ sama RMY itu bertemu secara biasa. Tapi KPK bisa memantau berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan kepada KPK. Yang berikut lagi, apakah betul beliau melarikan diri? Saya perlu jelaskan bahwa tim KPK sebenarnya sudah sangat berhati-hati untuk menyampaikan melalui temannya bahwa beliau untuk tidak menimbulkan kegaduhan di restoran, di ruangan makan tempat sarapan itu, untuk dimintai keluar dari tempat itu karena ingin bertemu. Tapi memang beliau pergi ke tempat lain, bukannya datang menemui tapi pergi. Ya, itu juga salah satu bukti bahwa KPK tidak menjebak yang bersangkutan, tetapi akhirnya bisa diikuti. Soal pertanyaan yang kedua, apakah ada rekomendasi lain yang diberikan oleh saudara RMY kepada Kementerian Agama? Itu merupakan bagian dari proses penelitian dan penyelidikan yang sedang berlangsung untuk memperkaya kasus ini. Kan ini baru kita nyatakan jam 8 pagi tadi, sebelum 24 jam. Jadi sekarang masih bekerja, dan tentunya Mas Febri akan memberikan update jika terjadi perkembangan dalam kasus ini. Betul tadi kalau Riana menyatakan kan beliau itu tidak berhubungan langsung kalau kita lihat tupoksinya, tetapi kalau kita lihat beberapa kasus. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media, atas perhatian rekan-rekan media terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mas Romahur Muzi. Kami mohon maaf kalau seharian kemarin kami sulit dihubungi karena kami pun masih menunggu mengumpulkan informasi apa yang sesungguhnya terjadi. Kami tidak ingin terburu-buru bersikap apalagi yang sifatnya reaktif tanpa mengetahui apa duduk persoalannya. Oleh karena itu kami putuskan bahwa kami mengadakan konferensi pers ini setelah mendengarkan
pengumuman dari KPK yang tadi sama-sama telah kita dengarkan, di mana Mas Romi telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi yang tadi penjelasannya telah sama-sama kita dengarkan. Nah, terkait dengan itu ya, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan ingin menyampaikan beberapa sikap ya sebagai pendirian, sebagai sikap partai terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Mas Romi tersebut. Yang pertama, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan menghormati sepenuhnya proses-proses hukum yang dijalankan oleh KPK dalam rangka penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi terhadap siapapun, termasuk terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Kami percaya bahwa KPK akan melakukan proses hukum itu secara adil, secara fair, dan juga tentu tetap menghargai asas praduga tak bersalah sebagaimana yang ada juga dalam sistem hukum pidana kita. Jadi soal itu kami tidak bereaksi negatif sama sekali terhadap apa yang telah dilakukan oleh KPK. Kami telah juga menyampaikan kepada seluruh jajaran partai agar menghormati proses-proses hukum dan tidak melakukan hal-hal baik secara statement maupun dalam tindakan yang bersifat merupakan penghambatan, ya, obstruction of justice dalam proses-proses yang sedang dilakukan oleh KPK. Kita hormati KPK sebagai sebuah lembaga penegak hukum yang memang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, yang ingin disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan adalah memohon maaf. Memohon maaf kepada seluruh jajaran partai, para kader, para konstituen, akar rumput dan para pemilih P3 serta masyarakat luas pada umumnya. Kami memohon maaf bahwa ada peristiwa seperti ini yang kami di DPP sebagai pengurus DPP, sebagai pengurus harian DPP, kami tidak mengetahuinya sama sekali. Tidak ada satupun kebijakan partai yang pernah kami putuskan, yang pernah kami setujui agar pejabat partai, baik ketua umum dan yang lain-lainnya, termasuk saya, yang mentoleransi hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, ya, terutama hal-hal yang dipandang sebagai sebuah kejahatan serius di negara ini. Sekali lagi, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, tentu dengan penetapan status tersangka oleh KPK ini, ya, maka harus kami sikapi secara organisasi, ya. Harus kami sikapi secara organisasi, ya. Namun penyikapan secara organisasi itu harus tentu juga berbasis anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku. Nah, anggaran rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan itu secara jelas telah mengatur antara lain dalam hal, ya, ketua umum atau pengurus harian lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus tindak pidana korupsi, atau misalnya kejahatan serius lainnya, ya, termasuk misalnya narkoba, terorisme oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maka
diberhentikan atau diberhentikan sementara. Itu ketentuan yang ada di dalam anggaran rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan pasal 11. Ya. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tentu operasionalisasi atau implementasi dari ketentuan pasal 11 anggaran rumah tangga tersebut, yaitu pemberhentian atau pemberhentian sementara, itu harus melalui mekanisme organisasi. Mekanisme organisasinya berupa apa? Berupa rapat pengurus harian, ya, yang dihadiri oleh ketua-ketua majelis atau pimpinan majelis, yakni majelis pertimbangan partai, majelis pakar, kemudian majelis syariah, ya. Dan kalau berdasarkan ketentuan anggaran rumah tangga pasal 13, maka nanti rapat pengurus harian akan memutuskan apakah salah satu di antara wakil ketua umum ini yang naik sebagai pelaksana tugas ketua umum, atau ada keputusan yang lain. Itu sepenuhnya nanti wewenang rapat pengurus harian. Kami insya Allah, karena kejadian ini mendadak, ya, sebagian besar pengurus harian itu juga caleg yang ada di dapilnya masing-masing, termasuk saya juga kemarin masih ada di dapil, maka ini masih dalam perjalanan, sebagian sudah sampai di sini. Kami insya Allah nanti akan rapat pengurus harian pada sekitar pukul 4. Ya. Saya kira itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Satu lagi, kemudian kami yang terakhir mengambil kesempatan ini, meminta seluruh jajaran Partai Persatuan Pembangunan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap solid. Tentu kita semua memahami bahwa ini musibah yang luar biasa besarnya bagi P3. Ya, kami menyadari itu, dan tentu kami akan sedikit banyaknya menghadapi turbulensi, apalagi ini dalam 30 hari kita akan melakukan pemilu. Tapi kami meyakini kalau seluruh jajaran partai solid, maka insya Allah ini bisa kita jelaskan dengan baik kepada masyarakat bahwa tidak ada kebijakan-kebijakan partai yang bersifat melanggar hukum. Saya kira terkait dengan yang terakhir ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Wakil Ketua Umum DPP 3, Mas Arwanito Mafi, untuk menyampaikan pernyataan sikap yang resmi terkait dengan soliditas partai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati, bahwa penetapan Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Romahur Muzi sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi yang sama-sama kita dengarkan barusan tentu sangat memprihatinkan bagi kami keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan. Kami harus mengambil hikmah atas peristiwa ini. Hikmah adalah hak bagi kita orang beriman. Selalu ada hal positif ataupun juga hikmah yang muncul dari setiap peristiwa. Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai yang dilahirkan dari ulama, dari umat Islam, memastikan akan terus berkhidmat kepada umat dan bangsa dengan senantiasa berharap bimbingan dan tuntunan para ulama. Kami menyerukan kepada seluruh struktur partai dan kader seluruh Indonesia selama sebulan ke depan untuk tetap fokus konsolidasi dan secara rutin menggelar istighosah permohonan perlindungan dan keistiqomahan dalam berjuang melalui Partai Persatuan Pembangunan. Sebagaimana
yang telah dicita-citakan para ulama pendiri Partai Persatuan Pembangunan 48 tahun silam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi dan melindungi perjuangan kita semua. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan akan memastikan bahwa kerja partai untuk sukses pemilu 2019 terus bergerak dan tidak akan pernah berhenti untuk meraih kesuksesan kita di pemilu 2019. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sekarang kami buka pertanyaan kalau ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman media. Jangan banyak-banyak ya. Oke. Siapa dulu yang mau mulai? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup kita tutup. Ya, pemirsa, tadi kita menyimak bagaimana pernyataan resmi dari P3 melalui Sekjen P3 ada Pak Asrul Sani dan juga dari Wakil Ketua Umum P3 Arwani Tomafi, di mana sebelumnya KPK melalui juru bicara Febri Diansyah dan tadi juga diinformasikan mengenai kronologisnya oleh Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif. Dan berikut kami sudah rekam dan akan sampaikan kepada Anda pernyataan dari KPK secara resmi berikut ini, pemirsa. Yang kemarin dan sampai tengah malam tadi, KPK menerima informasi dari masyarakat tentang akan terjadinya transaksi korupsi dan kemudian berdasarkan bukti-bukti awal melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan hingga melakukan kegiatan tangkap tangan yang terjadi di Surabaya Jumat 15 Maret 2019. Dalam tangkap tangan ini, KPK mengamankan 6 orang di Surabaya, yakni RMY, anggota DPR periode 2014-2019, HRS, Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur, MFQ, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik, ANY, asisten dari RMY, AHB, calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Persatuan Pembangunan, dan yang keenam S, supir dari MFQ dan AHB. Perlu juga kami menyampaikan bahwa Bapak Nurholis, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, juga datang ke KPK semalam pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat terkait kebutuhan klarifikasi pasca penyegelan beberapa ruangan di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun kronologis dari kegiatan yang kemarin itu adalah sebagai berikut. Tim KPK mendapatkan informasi bahwa pukul 7 waktu Indonesia Barat akan terjadi penyerahan uang dari MFQ ke RMY di Hotel Bumi Surabaya. Diduga penyerahan uang dari HRS pada RMY melalui ANY terjadi pada pagi Jumat 16 Maret 2019. Setelah tim mendapatkan bukti adanya dugaan penyerahan uang, pukul 7.35 tim mengamankan MFQ dan supirnya bersama AHB di Hotel Bumi Hyatt Surabaya. Dari MFQ, tim mengamankan uang 17,7 juta dalam amplop berwarna putih. Setelah itu, tim mengamankan ANY
yang telah memegang sebuah tas kertas tangan dengan logo salah satu bank BUMN yang berisikan uang 50 juta. Selain itu dari ANY juga diamankan uang 70.200.000 sehingga total uang yang diamankan dari ANY itu sebanyak 120.200.000. Setelah itu tim secara paralel mengamankan RMY di sekitar kawasan hotel pukul 7.50 WIB